Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Fatihah. Lanjutkan lagi Tafsir Al-Fatihah. Ini Fadilah Al-Fatihah. Fadilahnya yaitu untuk ruqyah cambi-cambi. Maksudnya Al-Fatihah bisa digunakan untuk cambi-cambi. Enggak yang sihir, enggak untuk cambi-cambi sihir, tapi ini cambi-cambi untuk kebaikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kita dalam bepergian dan berkemah, tiba-tiba datang budak perempuan dan berkata, sesungguhnya pimpinan suku ini digigit binatang berbisa, dan tidak ada orang apakah ada di antara kalian yang dapat menjambi. Maka pergilah seorang di antara kami. Kami tidak menyangka bahwa ia dapat menjambi. Tiba-tiba dijambinya dan sembuh, maka diberinya dia hadiah berupa 30 domba dan diberinya kami susu. Ketika ia kembali, kami bertanya, apakah Anda pandai menjambi? Jawabnya, tidak, aku tidak menjambi kecuali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Maka kami pun memberitahu agar domba-domba itu jangan diganggu. Sehingga kami bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kami kembali ke Madinah, kami ceritakan kejadian itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, dari mana ia mengetahui bahwa Fatihah itu sebagai jambi untuk jambi? Bagilah domba-domba itu dan berilah aku bagian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Di sebagian riwayat Muslim disebutkan bahwa yang menjambi itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ini diceritakan di sini ada itu seorang pemimpin suku ini di daerah Arab. Itu terkena gigitan binatang berbisa. Terus nggak ada orang di situ, nggak ada dokter, nggak ada ini, maksudnya nggak ada yang bisa ngobati itu, yang sakit itu nggak ada. Terus ada seorang budak perempuan, dan ini budak perempuan ini di situ yang di pimpinan suku situ itu bisa mengobati, tapi tidak dengan obat-obat seperti obat-obat kimia atau obat tradisional. Dibacakan Al-Fatihah, terus sembuh yang sakit itu. Itu di sini menurut hadis ini Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk mengobati orang sakit. Bagi saudara-saudara, teman-teman yang bisa baca Al-Fatihah itu, jika ada saudara atau diri sendiri yang sakit, bacakan Fatihah
Semoga dengan bacaan itu yang sakit sembuh. Terus di riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah duduk bersama Jibril. Tiba-tiba mendengar suara gemuruh di atasnya. Maka Jibril melihat ke atas langit lalu berkata, itu pintu langit telah terbuka, belum pernah dibuka sama sekali, dan telah turun seorang malaikat daripadanya. Maka datanglah malaikat itu kepada Nabi dan berkata, terimalah kabar gembira bahwa Anda diberi dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Anda, yaitu Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tiada engkau membaca satu huruf melainkan pasti diberi yakni apa yang terkandung di dalamnya. Hadis riwayat Muslim An-Nasai. Baca surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah itu keberkahan bagi umat Islam. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bil Quran fayya khitajun salatan khartama min faqila ila Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam faqala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla qasamtu as-salata baini baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala badu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah hadith fi aidi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah athna alayya abdi fa idza qala maliki yawmiddin qala Allah majadani abdi wa qala marratan فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وعبدي ما سألك فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي وعبدي ما سأل. Siapa yang sembahyang dan tidak membaca Al-Quran Fatihah, maka sembahyang itu kurang, tidak sempurna. Abu Hurairah ditanya bagaimana jika di belakang imam, jawabnya, bacalah dalam hatimu sebab saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku telah membagi salat itu menjadi dua bagian antaraku dengan hambaku, dan terserah apa yang ia minta. Maka jika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, jawab Allah, hambaku telah memujiku. Dan bila membaca Ar-Rahmanir Rahim, jawab Allah, hambaku bersyukur padaku. Dan bila membaca Maliki Yaumiddin, jawab Allah, hambaku telah memuliakan aku, hambaku telah menyerah kepadaku. Maka jika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawab Allah, ini yang diantaraku dengan hambaku, dengan terserah dan terserah pada hambaku apa yang ia minta. Jika membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jawab Allah, itu semua aku beri pada hambaku dan terserah pada hambaku apa yang akan diminta. Riwayat Muslim. Ini surat Al-Fatihah. Ini 17 kali sehari dibaca setiap salat, itu wajib.
Ini di sini diterangkan ini Allah akan menjawab jika hambanya membaca Al-Fatihah, Allah menjawab, tapi kita tidak bisa mendengar yang dijawab Allah, yang maksudnya perkataan Allah itu kita tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Penjelasan yang berhubungan dengan hadis ini dan soal Al-Fatihah, kata as-salat, sedang tujuannya bacaannya sebagaimana ayat 110 surat Al-Isra, yang artinya, dan jangan kamu keraskan salatmu, bacaan salatmu, dan jangan kamu pertahankan dan ambil jalan tengah di antara itu, untuk menunjukkan peranan bacaan sebagai rukun dalam sembahyang. Demikian juga Allah menyebut bacaan yang dimaksud salat itu, yaitu dalam ayat 78 surat Al-Isra, wa qurunal fajri annal qur'an fajri kana masyudana, dan salat subuh atau fajar. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat penjaga malam yang bergantian dengan malaikat penjaga siang. Nah, itu jadi sebagai rukun Al-Fatihah itu rukun yang harus dibaca, rukunnya salat. Jika tidak baca Fatihah, salatnya batal, enggak sah salatnya jika tidak baca Al-Fatihah. Diterangkan lagi ini untuk yang salat subuh itu disaksikan malaikat penjaga malam bergantian dan malaikat penjaga siang. Itu salat subuh itu seperti shift malaikat penjaga malam berganti dengan malaikat penjaga siang. Itu salat subuh, di salat subuh itu. Ini keterangan hadis ini mengenai bacaan Al-Fatihah dalam salat, apakah harus Fatihah atau boleh lainnya. Ada pendapat. Ini maksudnya apakah salat itu bacaannya harus Fatihah atau bisa diganti dengan yang lainnya. Ini pendapat dari ulama besar fikih, ini fuqaha dari Abu Hanifah dan kawan-kawannya menyatakan tidak harus Fatihah, bahkan bila dapat membaca ayat yang mana saja sah salatnya. Mereka berdalil ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an al-Muzammil, bacalah mana yang ringan dari Al-Quran Al-Muzammil 20. Dan hadis Bukhari Muslim mengenai orang yang salah dalam sembahyangnya, lalu Nabi ditegur, iza kumta ila sholati faqabbir summa iqra ma tasra maka minal Quran, jika Anda berdiri untuk salat maka takbirlah, kemudian bacalah seringannya dari ayat Al-Quran. Karena dalam ajaran ini tidak menetapkan bacaan Al-Fatihah atau lainnya, maka demikian pendapat kami. Abu Hanifah itu tidak mensyaratkan membaca Al-Fatihah. Itu untuk pendapat dari Abu Hanifah, ulama besar fikih. Terus untuk ulama besar lainnya itu ulama fikih lainnya yaitu Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hambal. Pendapatnya seperti ini, harus membaca Al-Fatihah dan tidak sah jika diganti dengan lainnya. Itu untuk pendapat dari Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hambal.
itu ulama besar fikih. Pendapat ulama besar lainnya itu sebagian besar ulama yang fikih, ulama fikih itu harus membaca Al-Fatihah. Jika tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya batal, tidak sah. Menurut Abu Hanifah tidak harus baca Fatihah. Perbedaan pendapat dari ulama-ulama fikih besar. Dasar dari ulama-ulama yang besar, yang ulama fikih yang harus baca Fatihah itu berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salatan lam yaqra fiha bimil Quran fayya hitajun khair tamamin. Siapa salat tidak membaca Fatihah Quran, maka salat itu kurang, tidak sempurna. Maksudnya menurut hadis ini harus baca Fatihah, tidak sempurna Fatihahnya, tidak sempurna salatnya, harus baca Fatihah. Kita ikuti yang ulama besar fikih yang mensyaratkan harus baca Fatihah. Sebaiknya baca Fatihah itu kita ikuti aja yang ulama besar fikih seperti Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Ambal yang mensyaratkan harus baca Fatihah setiap sholat, baik itu sholat wajib, sholat fardu, atau sholat sunnah. Juga yang disebut dalam Bukhari Muslim daripada bin Syamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la ilaha illallah lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, ini hadis lagi yang mensyaratkan harus membaca Fatihah setiap sholat. Tidak sah salatnya jika tidak baca Fatihah. Juga hadis Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tujri'u salatun la yaqra fiha bimil Quran. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Quran. Di dalamnya Quran itu maksudnya Al-Fatihah. Imam Syafi'i menetapkan wajib pada tiap rakaat. Al-Hasan dan ulama Basrah berpendapat yang wajib hanya dalam satu rakaat, mengambil dari mutlaknya kalimat dalam hadis tersebut. Apakah wajib atas makmum membaca Fatihah? Ada tiga pendapat. Maksudnya bagi yang bermakmum sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada yang berjamaah, contohnya itu sholat taraweh, witir di bulan puasa Ramadan. Makmum wajib membaca Fatihah. Jadi ada yang berpendapat itu makmum sholat tetap wajib membaca Fatihah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makmum tidak wajib membaca apa-apa
berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dari Jabir radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Manggalahu imamun baqara'ahul imam lahu qira'atun." Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu juga sebagai bacaannya. Maksudnya itu imam baca Fatihah itu sebagai bacaan dari makmum. Jadi makmum tidak wajib baca Fatihah. Itu dari Imam Ahmad bin Hambal dari Jabir. Tapi ini sanadnya dhaif. Makmum wajib membaca dalam bagian rakaat yang siri bacaan imam perlahan-lahan, dan tidak wajib dalam bacaan imam yang jahri keras berdasarkan hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara faqbiru wa idza fangsidu." Sesungguhnya diadakan imam untuk diikuti, maka jika ia takbir, dan jika ia membaca, maka dengarkanlah dengan perhatian. Maksudnya Fatihah itu wajib dibaca makmum ketika imamnya tidak membaca secara keras. Sebagai contoh di sholat isya, maghrib, subuh itu seperti subuh yang baca keras itu makmumnya hanya dengarkan, tidak wajib baca. Seperti isya itu 2 rakaat itu bacanya keras Fatihah, 2 rakaat nggak keras lah, yang nggak kedengeran. Maksudnya makmumnya tidak baca keras itu ya, seperti 2 rakaat terakhir di isya itu makmum baca Fatihah, terus yang 2 rakaat pertama yang contohnya itu salat isya itu bacanya keras, itu makmum hanya dengarkan, tidak usah baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang ketiga. Ar-Sunan Abu Dawud At-Tirmidzi An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, "Idza wada'ta jambaka 'alal firasyi wa qara'ta Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahadun faqad aminta min kulli syai'in illal mauta." Jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur lalu membaca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad, maka telah aman dari segala satu kecuali maut. Hadis riwayat Bazar. Ini fadilah lagi ya, bagi saudara yang baca Fatihah dan quluhu, aman dari segala sesuatu kecuali maut. Maut tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkan maut. Tafsir isti'adah ta'awudz billah. Firman Allah, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fas'id billah innahu samiun alim." Dan bila Anda terkena gangguan setan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-A'raf 200. Ini tafsir ijazah ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Jika terkena gangguan setan itu baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, "Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ay yahdurun." Katakanlah, ya Tuhan,
Aku berlindung kepadamu dari gangguan setan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai setan hadir di dekat kami. Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Firman Allah, idfa' billati ahsan fa idza ladzi bainaka bainahu adawatun annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha innal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadin 'azim wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'idz billahi minasyaitonir rajim fasta'idz billahi innahu was-sami'ul 'alim. Tolaklah gangguan sesama manusia dengan cara yang baik, maka orang yang terjadi di antaramu dengannya sengketa permusuhan akan berubah menjadi kawan yang kerap, dan tidak akan dapat berbuat sedemikian kecuali orang yang sabar, dan tidak dapat berbuat itu kecuali orang yang mendapat bagian besar nasib baik. Dan bila Anda akan diganggu oleh setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fusilat Hamim As-Sajdah 34, 35, 36. Dalam ketiga ayat ini Allah menyuruh melayani musuh sesama manusia dengan baik. Semoga dapat kembali kepada tabiat aslinya yang baik. Sebaliknya menyuruh langsung berlindung kepada Allah jika ketika menghadapi setan. Sebab setan tidak dapat diajak baik, dan tujuan utamanya akan membinasakan anak Adam karena sangat memusuhi anak Adam. Baca Al-Fatihah, maksudnya baca ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, itu untuk menolak gangguan setan. Firman Allah, ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati. Hai anak Adam, janganlah kamu tertipu oleh bisikan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ayah bundamu dari surga. Al-A'raf ayat 27. Firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuhmu, maka hadapilah sebagai musuh yang mengajak golongannya supaya menjadi ahli neraka sa'ir bersamanya. Fatir. Maksudnya setan itu mencari teman sebanyak-banyaknya untuk jadi temannya setan di neraka. Firman Allah lagi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kamu akan menjadikan iblis dan anak cucunya sebagai walimu, pimpinan, kawan, penasihat selain dari aku, padahal mereka musuh kepadamu. Al-Kahfi ayat 50. Iblis setan itu bersumpah pada Adam bahwa ia akan memberi nasihat padahal berdosa. Maka bagaimana perlakuannya terhadap kita padahal ia berdosa dan ia telah bersumpah, faba'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali para hamba-hambamu yang engkau selamatkan. Al-Hijr ayat 940. Itu setannya. Setan itu bersumpah untuk menyesatkan semua orang. Itu orangnya nggak sadar disesatkan setan. Dan ayat lagi, faida dalam Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa ladzina hum bihi musyrikun. Jika Anda membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya setan itu tidak kuasa untuk mengganggu, mempengaruhi orang yang beriman dan orang yang berserah diri kepada Tuhan.
Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanya pada orang-orang yang berwali menurut kepadanya, dan terhadap mereka yang mempersekutukan Allah. Jadi setan ini bersumpah untuk mengganggu setan, untuk mengganggu semua orang. Bahkan Nabi Adam dan Hawa itu diganggu setan di surga, akhirnya dikeluarkan dari surga. Itu terus kita ini yang tidak pernah ke surga, nasibnya gimana nggak tahu. Apakah kita nanti di neraka atau surga, nggak ada yang tahu. Sebagian ulama menafsirkan kalimat gorok dalam bentuk masa lalu, berarti sudah baca Al-Quran supaya meminta perlindungan kepada Allah dari pengaruh setan. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwa arti kalau tak akan membaca sama dengan iza kuntum ila salati, jika kamu akan sembahyang. Juga hadis yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya jika bangun malam memulai sembahyang dengan takbir, kemudian memuji Allah, lalu membaca A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamazati wa nafthihi wa nafthihi. Saya berlindung kepada Allah yang mendengar lagi mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, dari tusukannya, bisikan tipuannya, dan tiupan-tiupannya, yakni untuk membangkitkan sombong dan teledor terhadap perintah Allah. Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, terjadi dua orang saling memaki sedang kami duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang satu marah sehingga merah wajahnya, lalu Nabi bersabda, sungguh aku mengetahui satu kalimat, jika ia suka membacanya pasti hilang apa yang dirasakan dari jengkel itu. Andaikan ia membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka orang-orang yang memberitahu pada orang yang marah itu, apakah Anda tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi itu? Jawabnya, aku bukan gila. Bukhari Muslim. Maksudnya jika sekarang saudara merasa marah pada orang, mungkin keadaan yang seperti merasa sangat sulit menghadapi kenyataan hidup yang pahit, marah. Beda siapa nggak ngerti, malah kalau marah ke orang baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemarah ke keadaan yang mungkin takdir yang enggak seperti enggak kita ingatkan, baca Al-Fatihah agar rasa marah itu hilang. Itu saran dari Nabi Muhammad SAW. Dan arti dari kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan kebesaran Allah dari setan yang terkutuk, jangan sampai merusak, mengganggu umatku, duniaku, jangan sampai menghalangi atau merintangi diriku untuk mengerjakan perintah Allah, akan menolongku mengerjakan larangan Allah, sebab tidak ada satu yang dapat menghentikan gangguan setan kecuali Allah. Ini dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu dapat menghindari gangguan setan, karena dengan baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim
kita berlindung dari godaan syaitan. Dari godaan syaitan itu berlindung pada Allah SWT dari godaan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Syaitan berasal dari kata syatana yang berarti jauh. Jauh tabiatnya daripada tabiat manusia dan kelakuannya jauh dari kebaikan. Ada pula yang menyatakan bahwa asal katanya syata yang berarti terbakar sebab ia terjadi dari api yang tabiatnya membakar. Setan itu terbuat dari api, tabiatnya membakar. Sibawayh berkata bahwa orang Arab mengatakan tasya'id jihana terhadap orang yang berkelakuan tidak baik. Oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa kata syaitan berasal dari kata syatana, dan Allah menyebut setiap makhluk yang menentang dan melanggar tuntunan para nabinya setan, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari setan-setan manusia dan jin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Setengah mereka berbisik kepada setengahnya untuk menyusun kata kalimat yang indah semata-mata untuk tipuan dalam memperdaya. Al-An'am ayat 112. Juga Nabi SAW memperingatkan kepada Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari setan manusia dan jin. Abu Dzar bertanya, apakah manusia juga ada setan? Jawab Nabi, ya. Kata ar-rajim ialah terusir dari segala kebaikan terkutuk. Nah, kita disarankan untuk berlindung dari setan. Setan itu berupa jin, berupa manusia. Itu setan. Manusia sifatnya setan, jin dari setan. Itu kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifatnya yang setan, yang melekat di manusia atau jin. Itu banyak merasa tidak setan itu sekarang. Demikian pembacaan kitab Ibnu Katsir tentang tafsir Al-Fatihah. Kita lanjutkan lagi bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.